Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, sekarang gue mau membuat review pertandingan semifinal yang mempertemukan Liverpool melawan Manchester City. Dan pada pertandingan kali ini Liverpool berhasil menang dengan skor 3-2. Dan secara permainan Liverpool lebih mendominasi jalannya pertandingannya. Pada babak pertama bahkan sudah unggul 3-0. Sementara Man City bermain sangat jelek sekali pada pertandingan kali ini. Bahkan ball possession-nya juga kalah telak ya. Ya biasanya Manchester City menguasai jalannya pertandingan dan ball possession-nya ya seperti 54 dan kadang 60-70 bahkan pernah. Dan pada pertandingan kali ini Man City malah ball possession-nya 46% ya. Kalau Liverpool 54 dan total tembakannya Man City cuma satu pas babak pertama saja. Dan untuk Liverpool melakukan tembakan 4 kali, yang satu off target dan 3-nya on target. Yang on target itu malah berhasil gol semua. Ya karena kiper dari Man City yang dipasang bukan Ederson dan Steven atau siapa namanya. Dan pada pertandingan kali ini Liverpool atau Jurgen Klopp menggunakan formasi 4-3-3 dan memainkan para pemain inti yang dan mungkin yang tidak dimainkan Matip serta Henderson. Dan di posisi penjaga gawang ada Alisson Becker, dan di depannya ada duet bek tengah yaitu Ibrahima Konate serta Virgil van Dijk. Ibrahima Konate pada pertandingan kali ini dia bikin gol dan memenangkan duel udara beberapa kali, dan Virgil van Dijk juga gitu. Dan di duet bek sayap ada Alexander Arnold serta Robertson. Ya mereka berdua bermain bagus, sering kali membantu penyerangan. Dan di depannya lagi ada tiga gelandang, dan di posisi tengahnya DMF ada Fabinho dibantu oleh dua CMF yaitu Naby Keita serta Thiago Alcantara. Dan di posisi penyerang Jurgen Klopp memainkan Luis Diaz ya. Biasanya memainkan Diogo Jota, tapi sekarang memainkan Luis Diaz dibantu oleh dua penyerang sayap yaitu Mohamed Salah serta Sadio Mane. Dan untuk Man City, Guardiola tidak memasukkan beberapa pemain inti seperti Kevin De Bruyne, Rodri, Aymeric Laporte, dan Kyle Walker dan Ederson Moraes. Ini sangat mengejutkan sekali. Ini berdampak dengan permainan dari Man City yang sangat buruk sekali pas babak pertama. Dan babak kedua bahkan cuma memasukkan satu pemain. Ini mungkin Guardiola tidak niat untuk main di Piala FA. Mungkin mereka mengincar pihak UCL serta IPL pada itu, dan tidak mementingkan Piala FA sehingga tidak memasukkan beberapa pemain inti. Dan di posisi jaga gawang ada Jens Steven yang bermain sangat jelek sekali pada pertandingan kali ini. Dan gol kedua itu harusnya tidak perlu karena blunder fatal ini terlalu lama memegang bola sehingga berhasil diserobot oleh Sadio Mane. Dan untuk di depannya ada duet back tengah John Stones serta Nathan Ake. Sebenarnya kedua pemain ini ya nggak buruk-buruk amat ya. Untuk Nathan Ake kesalahannya cuma satu, dia gagal berduel dengan Ibrahima Konate dan akhirnya City kemasukan. Tapi kipernya juga gitu ya, diam saja. Dan untuk Stones juga lumayan. Di duet back sayap ada Joao Cancelo serta Zinchenko. Dan untuk Zinchenko bermain sangat jelek sekali pada pertandingan kali ini ya, wajar mungkin karena dia jarang sekali bermain. Dan Zinchenko juga hampir sekali bikin blunder, tetapi sangat beruntung dia karena Mohamed Salah tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada, malah tendangan dari Mohamed Salah off target. Dan di depannya ada duet gelandang bertahan yaitu Bernardo Silva serta Fernandinho. Untuk Bernardo Silva mainnya ya jelek pada pertandingan kali ini, tidak seperti biasanya. Dan Fernandinho dia terlihat frustasi dan akhirnya menekel pemain dari Liverpool. Dia begitu kesulitan. Dan di depannya ada tiga pemain yang ada gelandang serangnya ada Jack Grealish dan ada Phil Foden serta Gabriel Jesus. Dan di posisi striker ada Raheem Sterling. Ya ini pemain ini sering bergantian, kadang Jack Grealish di depan, kadang Phil Foden di posisi tengah, dan Raheem Sterling mundur di posisi sayap. Dan ini sering bergantian tiga pemain ini, tidak ada striker murni soalnya.
Dan jalannya pertandingan babak pertama, Liverpool lebih mendominasi jalannya pertandingan. Seperti tadi gue bilang, Liverpool bahkan unggul 54% penguasaan bola. Dan sementara City cuma 46%. Ini kaget, ini bikin gue kaget. Kok City kok mainnya sangat jelek sekali pada pertandingan kali ini. Dan itu wajar ya, karena tidak memainkan pemain seperti Kevin De Bruyne di lini tengah, tidak, dan Gundogan. Dan Liverpool berhasil mencetak gol akhirnya pada menit ke 9 menerima umpan dari Andrew Robertson. Ya, ini sundulan dari Ibrahim Konate tidak berhasil ditepis oleh Steven, dan Ibrahim Konate berhasil memenangkan duel dengan Nathan Ake. Dan itu wajar karena postur tubuhnya ya jauh sekali masih tinggian Ibrahim Konate. Dan setelah gol itu, kepercayaan diri dari pemain Liverpool makin meningkat dan beberapa kali melancarkan serangan, dan Manchester City begitu kesulitan untuk menyerang. Setiap menyerang terus terputus dan gitu terus-terusan, dan akhirnya pada menit ke-17 Liverpool berhasil menggandakan kedudukan berkat gol dari Sadio Mane. Dan gol ini harusnya tidak terjadi, dan ini kesalahan fatal dari kiper, terlalu lama memegang bola sehingga Sadio Mane berhasil menyerobot dan akhirnya terjadi gol. Dan ini blunder yang sangat fatal sekali untuk kiper Manchester City. Klub sekelas Manchester City dan memiliki kiper seperti itu sangat fatal sekali. Dan harusnya memainkan Ederson Moraes. Kalau memainkan Ederson Moraes mungkin tidak kemasukan 3 gol ya, 1 atau 2 lah. Dan Liverpool masih mengurung pertahanan dari Man City, dan akhirnya pada menit ke-45 Liverpool berhasil mencetak gol lagi berkat gol dari Sadio Mane. Berkat kerjasama dari 3 pemain, yaitu Trent Alexander-Arnold, Robertson serta Sadio Mane, dan membuahkan gol, dan golnya sangat bagus sekali. Tidak berhasil ditepis oleh kiper, dan ini mungkin tidak kesalahan kiper ya, karena wajar itu tendangan yang sangat sulit. Tapi gol yang kedua itu murni kesalahan dari kiper. Dan akhirnya babak kedua Guardiola menginstruksikan untuk menyerang, dan terbuktikan kalau Manchester City berhasil mencetak gol pada menit ke-46-47 sekitar segitu berkat gol dari Jack Grealish menerima umpan dari Gabriel Jesus. Gabriel Jesus mengobrak-abrik pertahanan dari lawan, dan akhirnya Gabriel Jesus lebih memilih untuk mengumpan ke Jack Grealish yang tidak ada penjagaan, dan Jack Grealish dengan gampangnya akhirnya bisa mencetak gol. Dan setelah itu ya Manchester City beberapa kali melancarkan serangan walaupun gagal. Dan untuk Liverpool lebih mendelay permainan, lebih santai. Babak kedua ya terkadang juga menyerang, tetapi serangan dari Liverpool tidak terlalu membahayakan pas babak kedua, dan Man City lebih bagus mainnya pas babak kedua. Dan Liverpool memasukkan Jordan Henderson, Diego Jota, Firmino serta Curtis Jones untuk menggantikan Naby Keita, Sadio Mane, Luis Diaz serta Thiago Alcantara, mungkin untuk lebih fresh lagi permainan dari Liverpool. Dan Manchester City cuma memasukkan 1 pemain, yaitu Riyad Mahrez untuk menggantikan Gabriel Jesus. Dan ini gue kaget kenapa tidak memasukkan Kevin De Bruyne pada pertandingan kali ini. Mungkin kalau Kevin De Bruyne masuk, kemungkinan Man City bisa menyamakan kedudukannya. Dengan masuknya Riyad Mahrez saja sudah memberikan dampak positif, dan akhirnya Riyad Mahrez bisa bikin assist untuk gol dari Bernardo Silva. Aksi individu dari Riyad Mahrez berhasil mengobrak-abrik pertahanan dari lawan, dan niatnya mau shooting ya, mau tendangan maksudnya. Dan akhirnya bola terkena Alisson kolong, dan di situ ada Bernardo Silva yang akhirnya Bernardo Silva berhasil mencetak gol. Dan setelah gol itu Man City malah menggempur pertahanan dari Liverpool, tetapi tidak membuahkan gol, tidak membuahkan hasil, tidak terjadilah gol. Tidak gol kok maksudnya, kok terjadilah gol, tidak mendapat gol. Dan sampai peluit ditiup babak kedua, skor tetap 3-2 dan tidak ada tambahan lagi. Dengan kemenangan ini Liverpool berhak lolos ke final.
mungkin akan melawan Chelsea atau Crystal Palace ya pada pertandingan nanti, kemungkinan Chelsea, tapi nggak tahu ya, Crystal Palace juga bagus mainnya. Dan kekurangan dari Guardiola tidak mau memainkan beberapa pemain inti, dan malah kipernya itu, kalau mungkin kipernya siapa, kipernya Ederson Moraes mungkin lebih berbeda, mungkin kalau nggak kemasukan 3 gol lah kalau Ederson Moraes. Dan Steven ini mainnya nggak banget, nggak usah dimainkan saja untuk pertandingan selanjutnya. Dan untuk Liverpool mainnya sangat bagus sekali dan berhak lolos ke final, dan itu layak menang Liverpool. Dan oke, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.